Baik, jumpa lagi dengan kami. Hari ini saya bicara tentang satu YouTube yang aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib? Karena saya dilantik menjadi Bupati Pak Barat untuk periode berikutnya. Kemudian yang melantik juga Bill Clinton yang sudah pensiun sebagai Presiden Amerika Serikat. Juga dihadiri oleh artis-artis mancanegara, artis nasional dan artis lokal. Antara lain One Direction dari Inggris, Mariah Carey dari Amerika, Judika, artis mancanegara, tapi juga dihadiri oleh artis-artis lokal, antara lain Arsyad Brutu, Carolina Banurea, dan banyak lagi. Semua artis-artis yang ada di Pak Barat ikut. Dan juga anehnya lagi, saya dilantik di hotel berbintang 5 yang ada di Salak, padahal hotel berbintang 5 tidak ada di ibu kota Kabupaten Pak Barat. Aneh bagi saya dan ajaib karena semua penyelenggaraan pelantikan itu dilakukan tidak sesuai dengan aturan main atau aturan perundang-undangan. Secara hukum sebenarnya itu tidak mungkin dilakukan. Mana mungkin dilantik oleh presiden negara lain menjadi kabupaten, jangankan presiden negara lain. Yang melantik bupati itu pun biasanya adalah gubernur atas perintah Menteri Dalam Negeri. Dan dilantik biasanya di ibu kota kabupaten atau juga di ibu kota provinsi, misalnya di Medan. Tapi mimpi ini bisa saja mungkin karena hiruk pikuknya pembicaraan di media sosial, terutama saudara-saudaraku yang ada di Pak Barat, selalu membicarakan tentang pilkada untuk menentukan siapa bupati Pak Barat berikutnya. Mungkin dasar itulah maka mimpi ini menjadi mimpi yang aneh dan ajaib muncul kepada saya. Secara hukum atau secara perundang-undangan sebenarnya aturan main sebenarnya ya banyak orang yang bisa menjadi bupati di Kabupaten Pak Barat. Karena ya pendidikan minimal hanya SMA. Kemudian tidak pernah diancam pidana 5 tahun. Artinya tidak pernah menjadi terpidana. Kemudian punya KTP. Kemudian juga punya NPWP. Kemudian tidak menjabat 2 periode. Ya, kemudian apalagi kira-kira syaratnya adalah bahwa kalau dia pegawai negeri atau DPR atau TNI atau polisi, dia harus berhenti. Itu aja syaratnya. Sebenarnya syaratnya nggak begitu susah. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Tentu itu nantilah diketahui setelah diperiksa oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh KPU setempat. Kemudian syarat yang lain adalah seseorang yang menjadi bupati atau wakil bupati harus didukung oleh 20% jumlah kursi. Kalau di Pak Barat 20 kursi, berarti 4 kursi yang harus mendukung supaya bisa menjadi bupati dan wakil bupati. Jadi dengan kata lain sebenarnya adik-adik atau orang tua siapa saja pun bisa menjadi bupati karena syaratnya enggak atau tidak begitu susah menjadi seorang bupati. Umur malah sekarang ini kalau nggak salah lebih dipermudah. Menjadi bupati bisa berumur minimal 25 tahun. Kalau gubernur yang saya tahu minimal berumur 35 tahun. Soal yang sering diperdebatkan lokal tidak lokal, sebenarnya nggak ada masalah.
mau lokal, mau tidak lokal, itu tidak ada diatur dalam perundang-undangan. Tapi walaupun tidak diatur, tentu boleh-boleh saja itu diusulkan oleh siapapun, dari kelompok manapun. Tapi tidak ada juga hak dari siapapun untuk membatasi kalau ada orang dari luar Kabupaten Pak Barat menjadi bupati dan wakil bupati. Silakan saja diusulkan, mau orang lokal, mau tidak lokal, silakan berdebat di media sosial, tapi debatnya itu harus yang beretika maunya. Karena kalau debat itu tidak beretika, malah menimbulkan perpecahan, perkelahian, walaupun tidak secara langsung, toh akibat perdebatan yang tidak sehat tersebut bisa menimbulkan sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Mari kita semua menjadi masyarakat yang cerdas, bijak. Kata Pak Pakna, mari kita menjadi orang si pantas ndiase sing gedang radumen, sehingga siapapun nanti menjadi bupati kita berikutnya di Kabupaten Pak Barat yang kita cintai, bisa membawa masyarakat menuju masyarakat yang berkeadilan, makmur, atau dengan kata Pak disebut dengan menjadi masyarakat yang duma. Bagaimana prosesnya pilkada ini nanti? Tentu kalau jadi dilakukan bulan Desember mendatang, nanti tentu KPU akan membuat tahapan-tahapan. Mulai dari tahap pendaftaran, sampai verifikasi administrasi, verifikasi faktual, sampai penetapan siapa calon tetap yang akan dipilih. Soal siapa yang menang, nanti tentu ya suara yang menentukan. Karena kita tahu dalam bahasa Pak disebut one man one vote. Jadi setiap orang mempunyai hak yang sama di bilik suara. Tidak ada yang tahu siapa yang dipilih masing-masing. Tapi tentu bisalah dipromosikan calon masing-masing. Saat ini ada beberapa nama yang sering muncul, silakan dipromosikan, tapi dengan cara beretika. Jangan keluar yang namanya kebun binatang, itu tidak baik. Karena adat kita, adat Pak sangat mendukung etika moral, ya. Jadi jadilah kita menjadi pemilih yang mempunyai integritas, mempunyai etika dan moral, dan anda-andalah nanti generasi muda menjadi penerus generasi tua, seperti kata Pak mendokken tunas lelen midates, tongkoh lelen mitero. Itu artinya ya baik tidaknya nanti generasi Pak ke depan itu ditentukan oleh generasi muda sekarang ini. Mungkin itu kenapa saya katakan aneh mimpi saya, ya. Tapi sebelum selesai YouTube ini, silakan semuanya menonton. Jangan lupa nge-like, jangan lupa subscribe, dan tentu pukul loncengnya untuk nanti video kami berikutnya segera akan muncul di wall adik-adik atau orang-orang tua kami dimanapun berada. Saya tidak sok tahu, tidak sok pandai, tapi pada intinya seperti saya katakan tadi, banyak orang yang bisa menjadi seorang bupati atau wakil bupati karena persyaratannya tergolong mudah, tidak terlalu ribet, ya. Walaupun implementasinya tentu tidak mudah. Karena untuk mencapai suara supaya bisa terpilih itu tentu tidak gampang juga, ya. Silakan semuanya memberikan pendapat di media sosial, tapi dengan cara yang sopan dan santun. Demikian kira-kira mimpi saya yang aneh dan nyata. Mimpi tadi tidak sesuai dengan ketentuan. Tapi tadi saya masih ingat sedikit-sedikit tentang bagaimana menjadi seorang bupati dan wakil bupati. Mungkin itu saja yang diambil dari video kami ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terutama saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Pak Barat, yang nanti
segera akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk periode berikutnya. Juan Jua Bantakarina, Oang.